Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Govelas. Ya, kembali lagi pada kegiatan ya seperti yang diketahui ya. Kalau udah setnya seperti ini, pastinya kita udah berjumpa kembali di program kami yakni Polistik, podcast isu sosial dan politik. Ya, dimana Polistik ini sendiri kan podcast, sebuah podcast, dan kalau kita bicara soal podcast pastinya tidak bisa kalau kita lakukan sendirian gitu ya. Nah, jadi di sini saya Aldi Febriansa selaku moderator di sini, dan juga ada narasumber di sebelah saya dengan Pak Hasbullah. Ya. Mungkin kalau dari teman-teman ilmu pemerintah pastinya masih asing gitu ya Pak. Masih asing. Nah, dengan Pak Hasbullah ini karena bukan bagian dari dosen gitu, bukan ya, bukan. Nah, tetapi beliau ini adalah alumni ilmu pemerintah Universitas Muhammadiyah Malang ya. Tahun angkatan 2007 ya. Angkatan 2007 itu masih umur 3 tahun gitu Pak. Ya. Jadi dan Pak Mas Budo ini sendiri yang saya ketahui juga seorang penulis. Iya, alhamdulillah. Selain hobi juga karena bagian daripada pesan sosial kita. Peran saya sebagai civil society salah satu yang menulis, termasuk soal kebijakan pemerintah atau soal lain, isu politik, isu hukum, isu sosial lainnya. Mungkin beberapa tulisan saya sudah termasuk buku sudah saya tulis bahkan politik Islam dan sebagainya. Berarti untuk sekarang masih aktif nulis? Saya menulisnya kalau terpancing dari isu sosial, lalu muncul ide untuk menulis. Kalau untuk buku sementara belum. Ada juga sih sementara saya tulis soal reformasi birokrasi partai politik dan sistem pemilu. Itu bisa karena ada kesibukan pekerjaan akhirnya masih belum tuntas. Ya ada waktu saya coba tuangkan beberapa lembar, tapi belum tuntas. Itu berkenaan dengan isu-isu politik, soal sistem politik dan sistem pemerintahan termasuk sistem pemilu. Jadi kalau kita lihat di program kita pada kali ini yaitu Polistik yang kita identik dengan isu dan politik, sepertinya kita mengundang narasumber yang tepat ya Pak. Iya, yang paham saling berbagi ya. Iya, betul. Nah, jadi pada kesempatan di pertemuan kali ini, Polistik pada kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai environmental justice. Environmental justice. Sebelumnya asing nggak istilah environmental justice? Sebenarnya bukan asing sih melihat fenomena yang terjadi, memang sekira layak kemudian diangkat oleh pemerintah atau teman-teman dan pemerintah, kemudian hubungan bagaimana negara itu memainkan perannya seperti soal keadilan dan sebagainya. Sekira cocoklah tepat hari ini dengan adanya media sosial, kemudian itu masih digunakan siapa saja, tidak mana itu orang berpendidik atau tidak, semua bisa memainkan perannya di media sosial, bahkan memberikan kritikan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat fenomena justice ini sendiri kan bagaimana kita lihat fenomena, kita bicara di Indonesia aja ya Pak, jangan terlalu besar ke dunia. Nah, di Indonesia sendiri itu kan sekarang dalam kasus penanganan sebuah permasalahan gitu, ada istilah yang disebutkan tadi itu environmental justice, di mana sebuah permasalahan atau kasus itu baru ditangani, baru memiliki kekuatan gitu istilahnya, ketika permasalahan atau kasus ini viral gitu kan. Nah, misal sekarang itu lagi rame nih Pak, kalau Bapak tahu film Vina sebelumnya ya pembunuhan itu ya. Nah, itu kan kita tahu bahwa kasus ini sebenarnya kasus yang terjadi di tahun 2016 tepatnya di Tijuana. Nah, tapi kasus ini benar pada waktu itu sempat viral gitu, sempat diusut gitu, tapi kan belum sampai tahap dimana dapat dikatakan kasus ini selesai gitu. Nah, ketika diangkat menjadi sebuah film, baru tuh saya update lagi, katanya polisi di daerah Cirebon sana itu menindaklanjuti terkait kasus yang belum selesai dari kasus Vina ini. Nah, jadi kalau saya tanya nih, tanggapan Bapak terkait adanya istilah environmental justice itu seperti apa sih? Ya, pertama saya kira saya kemarin dari dunia kampus misalnya UGM dan sebagainya, semua seperti putus asa melihat perkembangan kondisi sosial dan politik termasuk penegakan hukum. Menurut saya hukum itu bisa ditegakkan kalau situasi politiknya
itu apa namanya kondusif ya. Kalau kemudian semua itu berawal daripada apa namanya pembangunan sistem politik kita, kehidupan demokrasi kita, termasuk dalam sistem pemilu kita. Makanya saya sering bicarakan bahwa kalau dulu saya di pemerintah, pertama masuk di pemerintahan, itu ada dosen di Universitas ini mengatakan ini, kalian ini adalah orang yang tepat memilih ilmu pemerintahan, karena kuliah di ilmu pemerintahan itu mengurusi seluruh kehidupan masyarakat. Dan Anda sini ditunjuk menjadi pemimpin, belajar bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana kasus-kasus termasuk soal hukum, bagaimana hukum ini ditegakkan. Kalau kemudian pemerintah yang dihasilkan itu tidak, menurut saya kata kuncinya adalah integritas. Sekarang kalau kita bicara konteks kelembagaan demokrasi, itu orang sering bicara, termasuk hari ini teman-teman bisa membaca tentang apa namanya revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi semuanya. Nah, menurut saya semuanya berawal daripada bagaimana politik itu dimainkan, termasuk dalam hal inilah bagaimana kekuasaan itu diraih. Soal integritas, no fear no justice menunjukkan bahwa ya pada sisi lain no fear no justice itu ada fenomena lain dalam kehidupan sosial kita, dalam konteks politik itu namanya ada pressure group, ada kelompok pendorong yang kemudian harus menjadi apa namanya ujung tombak terakhir untuk misalnya penegakan hukum. Jadi menurut saya ada dua hal. Pertama dalam konteks ini adalah bagaimana pemimpin yang dilahirkan, bagaimana politik dan pemilu itu memiliki sistem yang terbaik. Yang kemudian dampaknya adalah bagaimana melahirkan pemimpin yang memiliki integritas. Karena kepemimpinan itu kalau di puncaknya, ujungnya itu di top atau paling tinggi atau punya integritas. Bagaimana lembaga-lembaga demokrasi itu memainkan peran dengan tepat, dengan benar. Maka saya yakin sampai ke level rendah, kepolisian paling rendah sekalipun, penegak hukum yang level paling rendah sekalipun akan memainkan peran itu dengan baik. Tetapi fenomena hari ini, no fear no justice ini menunjukkan bahwa ada yang salah dalam penegakan hukum kita. Hukum kita hanya merespon ketika ada sesuatu yang bentuknya viral. Dalam hal ini viral juga bisa juga kita apa namanya ada dua konteks menurut saya. Ada kasus-kasus yang diviralkan oleh publik, oleh masyarakat, tetapi ketika itu apa namanya bersinggungan dengan kekuasaan, ada kepentingan kekuasaan, itu walaupun di-viral dan itu berusaha bagaimanapun bisa tertutup ya. Tapi ketika kasus-kasus itu berkenaan dengan hal-hal yang itu tidak ada hubungan dengan kekuasaan, maka mudah sekali atau cepat ditangani. Jadi ada dua konteks ya, bagaimana no fear no justice ini. Pertama viral, dia tidak ada hubungan dengan kekuasaan, maka mudah sekali ditangani. Yang kedua, kalau walaupun itu viral, kalau itu berhubungan dengan kekuasaan, itu kadang-kadang tidak ditangani. Dibiarkan bagaimana supaya itu hilang, tertelan bumi dalam kata orang, seperti itu. Jadi menurut saya, no fear no justice menunjukkan bahwa pertama, positifnya adalah masyarakat sangat aktif, memiliki sebagai pressure group, mendorong bagaimana hukum itu menjalankan fungsinya dengan baik. Yang kedua, negatifnya adalah apa menurut saya bukan hal negatif ya, di sini harus membangun integritas. Penegakan hukum harus integritas. Dia tidak memandang dulu kasusnya apa, siapa orangnya. Ketika itu dikatakan ada pelanggaran hukum dan barang-barang bukti itu dikerjakan dan ditemukan dengan tepat sesuai, maka seharusnya cepat diadilkan. Tidak harus menunggu ada tekanan dari publik. Menurut saya itu. Dan tadi kan Bapak bilang, saya kutip nih, ya, apa yang Bapak bilang, bahwa no fear no justice ini kalau punya terkait kekuasaan, itu apa ya, semacam sangat sering terjadi gitu. Nah, misal kalau saya ambil sebuah kasus lagi Pak, mungkin di tahun 2021 atau 2022 itu mungkin Bapak tahu kasus yang pegawai KPI. Jadi ada pegawai KPI, beliau ini masuk di KPI ini atau Komisi Penyiaran Indonesia itu pada tahun 2011 gitu Pak. Nah, tapi si korban ini mengalami kasus perundungan, kasus pelecehan dan sebagainya sampai bertahun-tahun, kurang lebih 3 atau 4 tahun. Nah, kemudian korban ini melapor
kepada Komnas HAM. Tapi Komnas HAM di sini itu menanggapi bahwa ini tuh ranahnya ke kasus pidana gitu. Nah, maka dari itu lapornya polisi. Ini kata Komnas HAM, jangan ke kami sebagai Komnas HAM. Nah, setelah dapat arahan seperti itu dari Komnas HAM, korban ini melapor ke polisi, tapi respon dari polisi mengatakan bahwa ini urusan internal kantor, tolong diselesaikan sama internal. Nah, sehingga si korban ini tidak tahu harus lapor kemana, harus ya kemana lagi gitu. Nah, sehingga si korban ini membuat semacam apa kalau kita pekerjaan status gitu loh Pak. Jadi tweet lah, lebih tweet karena itu viralnya di Twitter. Nah, dia semacam minta tolong ke Pak Jokowi, seakan-akan tapi lebih tepatnya si korban ini mengalami perundungan, pelecehan dan sebagainya, sehingga itu dapat viral gitu. Ketika viral baru tuh di Polres di daerah tersebut itu baru menindaklanjuti. Nah, sebenarnya kalau yang saya penasaran kalau gini nih yang salah nih apanya sih Pak? Ya, menurut saya lagi kita kembali kepada soal integritas. Integritas itu menurut saya tidak ada tolak ukur, tetapi bisa diukur dari etika, moralitas seseorang dalam moralitas itu bukan soal semata soal moral atau bagaimana dia memandang semua kasus yang ditangani, semua tindakan pelanggaran hukum ataupun hal-hal yang dianggap oleh masyarakat harus dianggap sebagai sebuah tanggung jawab atas pekerjaannya dia. Sehingga itu yang menurut saya moralitas. Moralitas artinya apa? Orang yang memiliki integritas itu adalah orang yang memiliki moralitas. Moralitas itu apa? Seperti apa? Contohnya tadi, dia tidak memandang siapa yang melaporkan kepada masyarakat luas atas menengah atau apapun, siapapun dia. Ketika hal yang ketika itu berkaitan dengan tugas dan fungsinya, misalnya kepolisian atau di lembaga misalnya pada Komnas HAM, jika itu tugas dan fungsi maka dia harus segera tanggung jawab moralitasnya adalah bagaimana segera melakukan interogasi untuk menyelesaikan kasus itu. Nah, lalu kita kembali kepada soal integritas. Menurut saya persoalan bangsa hari ini adalah soal integritas. Bagaimana dia memainkan perannya, punya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diemban sebagai suatu amanah. Yang pertama itu untuk kebaikannya sebagai makhluk sosial, memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitarnya termasuk atas tugas fungsinya. Yang kedua mungkin kita bicara lebih pada konteks agama ya, soal akhirat ya, harus dipertanggung jawab. Itu adalah salah satu moralitas tertinggi yang harus ada pada setiap penegak hukum, setiap siapapun itu, termasuk kita yang seperti saya bekerja di pemerintahan juga punya moralitas itu yang kemudian perlu diukur. Sehingga intinya itu moralitas itu yang kemudian melahirkan integritas. Orang seperti itu, sekalipun itu dianggap misalnya bukan tugas dan fungsinya misalnya, ini karena saya misalnya, tetapi ketika itu berkenaan dengan misalnya kasus tadi, maka dia berupaya untuk kemudian mengarahkan, ikut membantu bagaimana si A yang melaporkan diri atau mengadu itu bisa mendapat kepastian hukum kemana sesungguhnya dia harus mengadu, seperti itu. Menurut saya situ. Nah, dan kalau kita lihat kan no fight no justice ini lebih tepatnya berkaitan dengan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum sendiri itu kalau yang kita ketahui tadi ada lembaga seperti HAM, terus kepolisian dan juga pihak lembaga penegak hukum lainnya. Dan di mana kita bicara lagi soal kekuasaan dan kita kembalikan ke kasus tadi bahwa ini menurut perspektif saya Pak, bisa saja dari pihak KPI itu menutupi sebuah kasus ini karena tidak mau nama instansinya jelek, bisa saja ya. Dan juga atau pihak kepolisian tidak mau menanggapi kasus ini juga karena ada dorongan atau penekanan dari pihak tertinggi yang terlibat untuk ya udah yang ini nggak usah aja gitu, nggak usah diurusin. Nah, jadi dari sebuah fenomena no viral no justice ini sendiri, kalau menurut Bapak, apa ada kaitannya dengan kepentingan politik?
kalau bicara soal tadi yang sampaikan, saya itu kita bicara kemungkinan biar kita tidak istilahnya putih menuduh lembaga terlibat itu tidak melakukan. Yang kemungkinan itu semua terjadi. Kalau kemudian itu ada efek pada nama baik institusi, bisa saja itu diupayakan untuk tidak istilahnya menjaga nama baik institusi tadi. Yang kedua, saya cenderung pada misalnya Komnas HAM ataupun lembaga kepolisian. Saya tidak singgung kepada komisi penyiarannya, tapi di komisi penyiaran itu ini contoh kasus ya, kemudian dia mengalami itu ya. Seharusnya apapun wewenang, saya yakin Komnas HAM dan pihak kepolisian memiliki wewenang untuk menindaklanjuti, tidak membiarkan. Karena apa? Pelecehan seksual itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi Komnas HAM memiliki tugas dan fungsi soal itu. Bagaimana harkat dan martabatnya dilecehkan dan cukup. Begitupun pihak kepolisian harus menangani itu, karena itu berkenaan laporan pidana. Polisi harus bagaimana mencoba untuk mencari barang bukti untuk kemudian bagaimana kasus ini diselesaikan. Soal lembaga penyiaran, apakah di internal tidak mungkin juga seorang yang kemudian dilecehkan internal lembaga, pas dia menjaga nama baik lembaga itu, tidak mungkin dimunculkan di permukaan. Nah, ketika diviralkan, maka menurut saya pihak kepolisian dan Komnas HAM sesungguhnya harus menangani itu, apapun alasannya. Karena itu ada asas praduga, maka dia harus mencoba untuk mencari alat-alat bukti atau barang-barang bukti pendukung bahwa apakah kasus yang diadukan itu benar atau tidak. Saya kira itu. Jadi itulah, apapun alasannya, ketika itu sudah bagian dari aduan dari masyarakat, maka tidak ada alasan untuk kemudian mendiamkan atau membiarkan kasus itu tertelan bumi dan tidak diselesaikan. Dan gini Pak, kan dari adanya fenomena viral injustice ini sendiri itu dapat membuat rasa yang awalnya percaya masyarakat kepada pihak penegak hukum itu berkurang kan, dengan Pak. Saya mau melapor tapi takut gak ditangani gitu Pak, atau enggak takut lama penanganannya gitu. Nah, dan di sini kan pastinya ada upaya dari pihak-pihak penegak hukum, khususnya dari pemerintah, yang kan tadi Bapak bilang kalau pemerintah tuh mengurusi segala hal yang ada di sebuah negara gitu kan. Nah, salah satunya dengan kasus penegakan hukum gitu. Nah, kalau saya tanya, ini menurut Bapak sendiri gimana sih upaya dari pemerintah sendiri dalam memperbaiki kualitas penegakan hukum yang ada di Indonesia, sehingga ya seiring berjalannya waktu no viral justice ini tidak menjadi sebuah tradisi gitu. Pertama, menurut saya proses rekrutmennya, rekrutmen penegak hukum itu yang kemudian perlu diatur, termasuk kita bicara soal independensi penegakan hukum. Nah, kadang-kadang dalam pemilihan pimpinan-pimpinan di lembaga hukum, penegakan hukum, kalau kemudian tidak ada independensi dalam bekerja, maka tidak sekali intervensi. Ya tadi, kalau ada unsur-unsur yang kemudian berkenaan dengan kekuasaan misalnya, ataupun bisa merusak nama baik hubungan antara tertentu yang kemudian memiliki pengaruh, misalnya, oh ini tolong kasus jangan dinaikkan ya, bisa saja terjadi. Jadi itu, padahal kalau orang yang integritas atau dia bekerja, bahwa lembaga itu bekerja secara independen, tidak ada kontaminasi daripada pihak lain, maka saat dia bekerja apa adanya, bahwa ini adalah laporan, maka dia harus tunaikan. Nah, menurut saya dalam konteks ini pemerintah, bagaimana proses rekrutmen dalam hal rekrutmen penegakan hukum, bagaimana benar ya tidak ada intervensi politik lah. Hari ini misalnya kita bicara soal Mahkamah Konstitusi, undang-undang revisi dengan MK, persen politik yang kemudian dititipkan, hal seperti itu yang kemudian akan merusak sampai ke bawah. Semuanya akan merusak, termasuk nanti misalnya dalam hal minta maaf ya, misalnya ada soal penegakan hukum di kehakiman, kalau
dilakukan dengan cara-cara politik, ya akhirnya dalam penegakan hukum apapun itu, ya kan secara mudah sekali diintervensi karena ada kepentingan lain, kemudian kesalahan apapun itulah. Artinya ya hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, bagaimana negara akhirnya kehilangan peran dan fungsinya dalam hal penegakan hukum. Artinya apa? Masyarakat tidak percaya. Kali ini ada orang kehilangan apa saja, malas melapor polisi. Itu pertama takut ada biaya tambahan, bahkan biayanya bisa melebihi apa yang hilang. Ya kan? Dipersulit dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat ketidakpercayaan publik itu muncul. Dan ini bisa ini bahaya, sangat berbahaya. Kalau masyarakat sudah tidak percaya pada lembaga hukum, maka menurut saya ini warning bahwa pemerintah bisa hilang kepercayaan kepada publik, maka hilang pula bagaimana penegakan hukum. Maka demokrasi yang kemudian salah satu ciri adalah penegakan hukum akan sirna, akan hilang. Musim gitu. Lagi dengan Indonesia yang tidak dibilang negara hukum gitu ya, dan tiba-tiba masyarakatnya tidak percaya terkait hukum kan, jadinya kayak gimana gitu, sesuai dengan rujukannya. Hukum apalagi negara demokrasi, masyarakat tidak percaya hukum, lalu hukuman lagi akhirnya apa? Ya main hakim sendiri kan gitu. Nah, gitu. Ya, kalau saya lanjut ya. Iya. Saya bicara pada kerangka yang lebih besar sebenarnya. Iya. Untuk sebuah negara, itu bagaimana independensi negara. Kalau saya menulis 2019 kalau tidak salah soal bicara independensi negara, bahwa lembaga negara dalam menjalankan termasuk lembaga hukum kan gitu, konstitusi, KPU dan sebagainya. Yang menurut saya agak unik, kita ini mengatakan lembaga ini lembaga independen, tetapi kemudian dalam proses rekrutmennya itu melalui proses politik. Misalnya dalam rekrutmen anggota KPU, rekrutmen anggota Mahkamah Konstitusi misalnya, semuanya itu berawal daripada independensi, tetapi ujung-ujungnya dikembalikan atau melalui proses di mana? Ya, di DPR, proses politik lagi. Artinya apa? Ini orangnya ini orangnya itu kan gitu. Artinya hal seperti misalnya di kepolisian misalnya, Kapolri orang ini ya gitu. Semua ada dibentuk tim seleksi ya, tim sel ya. Itu dari akademisi dan DPR, kemudian akademisi lah, ya yang independen ya. Tetapi ketika pada tahap tes and proper test fit and proper test, itu kadang-kadang ya lewat jalur politik di DPR. Itu DPR itu lembaga politik. Semua misalnya hasil tes tulis kadang-kadang nggak berfungsi. Saya contohkan dalam hal pemilu saja, rekrutmen petugas penyelenggara pemilu. Kadang-kadang memang sesuai tes secara catat misalnya, tetapi ada unsur-unsur politik, ada tes-tes selanjutnya, misalnya tes wawancara. Nah itu kemudian bisa menjadi ruang politis. Begitupun dalam hal penegakan hukum, ya sama saja. Kalau saya bicara dalam konteks kerangka negara pemerintah, bagaimana mengambil peran pelembagaan demokrasinya, rekrutmen politiknya, rekrutmen penegak hukum, itu kadang-kadang melalui proses politik. Kayak contoh misalnya kemarin di MK misalnya, ini orang presiden, ini orang itu. Ini enggak. Independensi itu seolah benda mati, hanya lembaga independen, tetapi manusianya tidak independen, sumber daya manusianya tidak independen. Anggota dari ini dari sini dari situ. Ini apa ya udah banyak sekali kepentingan politik yang kemudian namanya apa ya? Kalau kita bicara soal birokrasi ya, saya dulu maksud saya itu pernah ada suatu birokrasi yang banyak itu ya, proses rekrutmennya itu tidak face to face. Apalagi kita orang Indonesia, kalau sudah saling ketemu itu uang bedanya kok sering terjadi kan? Nah itu menurut saya masuk konsisten, masuk rekrutmen orang ini. Lagi akhirnya saya terus di sesungguhnya dalam negara demokrasi itu tidak ada. Yang ada justru integritas. Integritas itu yang saya katakan tadi, itu berkenaan dengan apa?
moral. Moralitas itu soal bagaimana ia berpikir bahwa ini tanggung jawab pekerjaan saya yang harus bisa bertanggung jawabkan, baik secara sosial maupun moralitas dia punya keyakinan agama. Tanggung jawab saya. Siapapun datang yang melapor harus saya selesaikan. Dan kita menjawab. Itu yang harus saya integritas. Kalau kita bicara independensi, nggak ada saling independensi. Termasuk negara demokrasi. Bagaimana prosesnya? Kan lagi ke proses politik. Sama konstitusi katanya independen, KPU, Bawaslu semuanya independen katanya. Tetapi melalui proses politik, ya kepolisian dalam pengangkatan apa semua. Lalu proses politik juga. Akhirnya apa? Sesuatu yang lahir dari proses politik, maka hilang pula independensi itu. Jadi dalam demokrasi, independensi seolah hanya sebuah lembaga saja. Dalam bekerjanya, manusia sumber daya itu tidak independen karena melalui proses politik. Jadi kan tadi gue sampaikan bahwa sebenarnya di negara kita ini krisis akan integritas, moralitas, seperti proses rekrutmen, bahkan dari yang atas sekali pun seperti yang itu masih ada proses politik di dalam rekrutan kota-kota yang digunakan itu. Nah, kan hal itu juga bukan menjadi rahasia umum ya di negara kita. Mungkin apalagi dengan hubungannya dengan anak muda seperti saya atau teman-teman mahasiswa yang pastinya udah bukan jadi rahasia terkait contoh penerimaan anggota Polri gitu kan. Nah, bahwa masih banyak isu-isu di luar sana. Nah, ini pakai uang dalam, ini habis sekian juta, habis sekian hektar sawah. Nah, dari situ aja kan udah dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya proses-proses seperti ini pun udah bukan jadi rahasia umum di Indonesia. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apakah yang hal ini yang saya sebut tradisi gitu ya, itu bisa hilang dari negara kita? Seiring berjalan betul. Sesuatu opini publik yang tidak bisa dilakukan, suatu kepercayaan, misalnya seperti katakan tadi, bisa masuk tes polisi tapi orang dalam apalagi bahasa istilah sekarang jaringan ya. Jaringan itu terminologi kejahatan sebenarnya. Kalau kita mau pahami soal kata jaringan, orang selalu berbuat jahat kecuali ketika mereka ada jaringan. Saya harus masuk ke kampus A misalnya, saya tidak bisa ikut tes ya. Masih tanya, ada jaring orang dalam nggak? Itu termasuk bagian daripada apa? Awal dari kata jaring ini sebenarnya terminologi digunakan untuk kejahatan sebenarnya. Jadi seperti tadi, kalau kita apa ya? Kita tidak menuduh ya, tapi kemudian hari ini sudah menjadi opini publik yang tidak bisa, susah dihilangkan. Cara menghilangkan ya bagaimana mengembalikan ini. Dan sekarang kita mengembalikan ini ya apa ya? Sebenarnya sesungguhnya pihak-pihak terkait misalnya kepolisian sudah berupaya untuk kemudian mengembalikan citranya. Cuma masyarakat sudah, karena banyak cerita, ada misalnya ada orang tua pergi tes anaknya kemudian tidak lulus, bahkan pulang lalu cerita di kampung, akhirnya membuat opini di masyarakat. Padahal sebenarnya mungkin ya misalnya tes Polri misalnya, mungkin mereka sudah menjalankan, cuma opini publik kemudian menganggap sesuatu yang tradisi masa lalu itu dianggap masih terjadi sampai sekarang. Nah, hal-hal ini kemudian kadang-kadang membuat pihak-pihak terkait sulit untuk membangun kembali citra itu. Apalagi sekarang dengan no fire no justice itu seolah pihak polisi yang kemudian paling terpojokkan menurut saya. Paling terpojokkan. Bagaimana polisi sudah kembali membangun citra, tetapi pada sisi lain masyarakat mudah sekali menemukan kasus-kasus yang kemudian dimunculkan lagi. Itu menurut saya semakin mempersulit pihak-pihak terkait membangun citra di pengadilan, citra di kepolisian, di lembaga penegak hukum lain. Salah satu cara menurut saya itu selalu bicara soal setiap kerusakan di tengah masyarakat itu karena kerusakan sistem. Maka yang perlu diperbaiki adalah perbaiki sistem. Karena menurut saya
kerusakan negara, apapun level atau sudut kerusakan, bisa dari penegakan hukumnya atau apapun, itu harus dicari dari sistemnya. Apa yang sebenarnya sedang rusak? Nah, menurut saya di sini sekali lagi soal sistem politik kita. Sistem politik kita yang menurut saya, karena saya katakan tadi, politik itu yang kemudian melahirkan pemerintahan. Kalau politiknya tidak baik, maka akan melahirkan pemerintah yang tidak baik pula. Kalau pemerintah tidak baik, maka saya yakinnya level paling rendah dalam setiap organ pemerintahan pasti tidak akan baik, termasuk dalam penegakan hukum. Jadi saya simpulkan tadi, sistem harus dirubah. Misalnya sekarang untuk tes menjadi ketua KPU, semuanya kata sudah terbuka, nilainya sudah muncul. Tetapi ketika melalui tes wawancara, lalu masuk ke tes politiknya, masuk ke DPR misalnya, itu apakah ada tolak ukurnya? Tidak itu. Sekiranya seperti kita mengukur bahwa saat tes nilai saya muncul, saya tertinggi, oke, nilai saya lulus, saya yang tertinggi. Itu kan orang tidak bisa politisi lagi. Tetapi ketika masuk ke ranah tes wawancara, bahkan sampai fit and proper test misalnya, itu akhirnya menjadi politis jadi. Nah, bagaimana sekarang membangun sistem ini agar semua publik, saya sendiri ketika ikut tes misalnya, saya tahu bahwa secara fit and proper test nilai saya baik, muncul di layar misalnya. Dia tidak ada permainan politik di situ. Ketika dilakukan secara baik itu, maka saya yakin integritas saya muncul. Saya tidak punya beban moral terhadap pihak yang menitip kepentingan kepada saya, kan seperti itu. Itu menurut saya, apapun sekarang citra pemerintahan, baik itu legislatif maupun di yudikatif penegakan hukum, dan lagi saya katakan yang perusahaan sistem, maka perubahannya adalah perubahan sistem. Itu yang kemudian yang saya sedang fokus itu, soal reformasi birokrasi partai politik sistem pemilu. Kan itu menurut saya sangat berpengaruh terhadap organ-organ pemerintah atau struktur-struktur negara yang lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya adanya no viral justice ini, kalau kita telah menjalani dasarnya adalah karena perusahaan sistemnya yang dalam pengelolaan sebuah rekrutmen misalnya, itu adanya keterlibatan politik di dalam sebuah kelompok-kelompok ini gitu ya. Iya betul. Ya, saya singkat gini, kita ini kan sudah mengadakan namanya lembaga independen ya, KPK, kepolisian, lembaga kehakiman, pengadilan ya, itu independen. Tapi dalam prosesnya itu tidak independen, ada proses politiknya. Karena proses politik itu menurut saya tidak independen. Gitu, itu menurut saya perubahan sistem, karena kita ini kan berteriak soal reformasi karena ada kerusakan sistem. Misalnya sistem orde baru, otoriter dan sebagainya. Nah, hari ini reformasi justru sistemnya malah tidak bekerja. Pada kita ingin ada perubahan sistem, kemudian kehidupan kita itu lebih baik, kehidupan bernegara kita itu lebih baik. Bagaimana penegakan hukum? Ya, hari ini hukum harus lewat no viral justice, artinya sistem kita buruk. Kan sistemnya buruk, maka setiap orang di dalam ikut buruk. Orang walaupun tadi awalnya baik, menjadi tidak baik. Saya kemarin malam ada diskusi dengan beberapa anggota DPR. Dia mengatakan ini, kita ini loh mau main bersih, mau main baik. Tapi kalau mau berpolitik, kita harus disuruh untuk menjadi orang jahat. Bayangkan, orang yang kemudian mengatakan bahwa dia ini baik, tapi kalau masuk ke sistem yang salah, menjadi penjahat juga dia. Nah, dulu Prof. Mahfud pernah bilang kalau kita juga ya, mengatakan sistem kita menjadi bisa. Bahasa seperti itu, artinya benar-benar sistem kita ini rusak. Maka salah satunya kita harus bagaimana mereformasi sistem kita, dan terutama misalnya sistem politik kemudian berpengaruh pada sistem pemilu, karena melahirkan pemimpin yang baik. Jadi kan
barusan kita udah bahas novel atau justice melalui perspektif politik. Iya. Tapi kan ketika kita bicara soal novel atau justice itu ini bakal sebuah sosial media. Khususnya di sekarang ya Pak ya. Jadi kalau udah kata viral itu pasti pikirannya sosial media. Nah, kalau saya tanya menurut Bapak, sosial media ini sendiri itu kalau kita hubungkan dengan novel justice itu membawa karena ini mungkin aja sebelum adanya sosial media novel justice ini tidak ada, maka kualitas dari lembaga penegak hukum itu tidak seburuk sekarang. Jadi kayak gini, lembaga penegak hukum di sini itu beranggapan orang belum viral kok, ya udah nanti aja lah. Yeah. Nah, jadi sebenarnya sosial media ini sendiri membawa dampak positif karena dengan adanya sosial media ini dapat mempercepat penyebaran informasi, atau justru membawa dampak buruk karena ya itu tadi kayak beranggapan bahwa nanti aja belum viral. Jadi menurut saya media sosial itu hari ini menjadi kalau dalam teori politik ya, pada istilahnya tersebut ya, penekan. Ya, positifnya itu, tapi pada sisi lain kadang-kadang penggunaan media sosial juga bisa mendapatkan efek negatif juga, misalnya bisa dilakukan balik kan. Iya. Tertentu dia tidak punya bukti yang kuat, bisa juga pihak-pihak terkait bisa melaporkan kembali. Kayak kemarin soal UKT atau itu, viralkan kampusnya, ya. Lalu pihak rektornya melaporkan ya. Iya. Hal sebenarnya pada positifnya media sosial itu menjadi salah satu kontrol sosial, termasuk kontrol bagaimana penegakan hukum. Tetapi negatifnya, saya yakin anggapan seperti saudara tadi, nanti saja tunggu viral. Iya. Saya yakin semua penegak hukum tidak mungkin menilai seperti itu, karena itu sama dengan menjerumuskan diri sendiri. Dan ketika dia melanggar ke suatu masalah yang perlu ditangani, apalagi menurut saya itu misalnya soal hak asasi manusia, kemudian dia beranggapan bahwa nanti saja tunggu viral, menurut saya itu membahayakan bagi dirinya juga, apalagi sebagai seorang pimpinan misalnya dalam kepolisian. Nah itu sistem negatif positifnya itu ya sebagai masyarakat bisa menjadi alat kontrol, tapi juga tidak harus menunggu seperti anggapan tadi ya harus mengatakan bahwa bila perlu, kalau sistem itu baik, dia penegak itu baik, berpikir bahwa ini adalah tugas yang harus saya selesaikan, maka berupaya semampu mungkin agar supaya setiap kasus yang ditangani tidak diviralkan, tidak menjadi pekerjaan rumah. Walaupun dia sudah pindah tugas misalnya, selesai bisa muncul lagi, maka dia segera selesaikan itu. Jadi tidak harus menunggu tunggu viral dulu, tidak usah. Saya yakin dia kepolisian tidak melakukan itu. Tetapi kenapa tidak? Menurut saya kenapa mereka enggan untuk segera menyelesaikan? Bisa saja menganggap ini masalah tidak penting, bisa bisa juga tidak berkenaan kekuasaan, buat apa diselesaikan. Bisa juga ada hal lain ya, soal integritas tadi, misalnya diminta bayaran misalnya, dibatalkan misalnya, baru selesai. Saja terjadi. Jadi menurut saya akhirnya dia yang merasa melaporkan, mengadu, tidak mampu lalu dibiarkan. Hal seperti itu kemudian ya banyak kemungkinan kenapa bisa terjadi. Tapi yang jelas bagi saya sisi positifnya bahwa masyarakat bisa punya media itu menjadi alat kontrol dengan sosial media. Jadi sangat menarik ya pembahasan kita kali ini Pak ya, karena ya selaku anak muda gitu yang dimana dari saya pribadi juga merasa ini kualitas hukum di kita gitu kan, mengalami
bisa saya katakan penurunan dengan adanya novel justice ini, di mana ya harusnya lembaga penegak hukum itu harusnya dengan kata sekarang satset gitu ya, ketika ada masalah ya nggak mandang masalahnya kecil atau besar, tidak apa enggak, tapi harus diselesaikan gitu kan. Harus beranggapan bahwa ini adalah tanggung jawabnya dia. Apapun masalahnya kecil atau besar, yang melapor atau yang mengadu itu orang kecil atau orang besar, siapapun dia harus menangani secepat mungkin diselesaikan. Agar apa? Itu tadi salah satu unsur dalam penegakan hukum soal kepastian biar masyarakatnya publiknya percaya kan gitu. Itu saja. Mungkin ini terakhir apa ya? Bisa memberikan kata-kata motivasi atau pesan gitu untuk khususnya kepada generasi remaja gitu atau mahasiswa, bagaimana menggunakan sosial media ini dengan bijak dan juga terkait masalah kepercayaannya dengan pihak penegak hukum ya. Mungkin ada pesan-pesan gitu tadi. Menurut saya, kalau saya dulu ya, saya kemarin dengar di media sekarang sosial itu seperti mengatakan mahasiswanya ada frustasi belajar karena dengan membaca realitas hari ini katanya percuma belajar katanya. Kita belajar hukum teorinya seperti ini, biasanya seperti ini, idealnya seperti ini, tapi realitas penegakan hukumnya kok seperti ini, percuma dong kan gitu. Bahkan saya pribadi saya itu suka menonton politik, diskusi politik. Terus sekarang saya malas. Saya sudah tidak tertarik lagi untuk mendengar hal seperti itu. Bicara politik, hukum ya. Kenapa? Menurut saya cuma saja sesuatu yang itu dekat di hadapan mereka tidak bisa menyelesaikan. Padahal ya, apa yang bicara soal politik, tapi itu kepentingan semua. Percuma kan? Kita belajar seolah kita ini percuma menurut saya. Seharusnya politik seperti ini, seharusnya hukum seperti ini. Tapi pada praktiknya itu tidak sesuai. Kadang-kadang buat kita itu enggan untuk kemudian tertarik belajar hukum, belajar politik. Jadi menurut saya teman-teman anak muda, apa yang disampaikan oleh dosen-dosen UGM itu jangan kemudian buat kita untuk berhenti belajar. Harus tetap belajar, jadikan media sosial itu sebagai hal yang positif ya, tetapi jangan berkenaan kebijakan publik atau pemerintah tetapi harus memperhatikan norma-norma agar yang sampai media sosial yang kemudian bisa menjadi media kita menyampaikan aspirasi, media kita untuk kemudian menjadi kelompok penekan terhadap kebijakan misalnya, jangan sampai itu justru membawa kita kepada ranah hukum, urusan hukum. Karena undang-undang ITE juga sangat sensitif sekali berkenaan dengan penggunaan media sosial ini, karena banyak ya kemudian ada masalah etik atau gimana dengan jaringan, kata orang sekarang jaga jari Anda yang gitu, bisa kena jari Anda bisa masuk penjara kan gitu. Kenapa media sosial? Karena undang-undang ITE juga ya sensitif sekali. Ketika tidak pandai menggunakan media sosial, maka bisa juga berdampak negatif pada diri kita sendiri. Mungkin itu. Baik, jadi itu pesan dari Pak Hasbullah ya, bahwa kita sebagai generasi muda tuh harus terus belajar, terus mengembangkan pengetahuan kita. Kalau memang kita hidup di era di mana sebuah penegakan hukum itu kurang, harus adanya novel justice misalnya, bagaimana kita sebagai generasi penerus yang akan datang itu dapat mengubah sebuah sistem tadi yang disampaikan oleh Bapak ya, dapat mengubah sebuah sistem yang dimana penegakan hukum harus lebih baik dari yang ada sekarang ya. Terima kasih Pak ya sudah menyempatkan. Terima kasih banyak udah kembali ke sini ya. Di rumah lama pemerintahnya. Jadi jangan pulang kembali gitu ya Pak. Insyaallah. Ya, jadi mungkin itu pada Podistik kali ini mengenai no violent justice. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi sebuah ilmu dan juga wawasan bagi seluruh mahasiswa pemerintah dan juga seluruh pendengar Podistik pada kesempatan kali ini. Saya Andi Febriansyah dan Pak Hasbullah izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.